Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Selamat menonton. Biasakan menonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Selamat menonton. Biasakan menonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah bisa melakukan tayangan video kembali walaupun tidak menampakkan wajah kembali. Karena lebih mudah dibandingkan harus menampakkan wajah. Dan setelah menjelang 2 tahun lebih ini, dengan terkuaknya kasus Subang, Abah berharap untuk Abah bisa membuka lowongan dari 2 yang Abah punya, yaitu media pers yang harus kelengkapannya akan mulai untuk masuk ke persyaratan Dewan Pers untuk wilayah Jawanya, atau LSM-nya, dimana slogannya adalah menuju gemah, bukan menuju gemah Ripah Lojinawi. Dengan melihat dan mempelajari serta mengamati kasus Subang ini, yang kalau secara video ini ternyata sudah menjelang dari tahun 2001, tadi itu Abah buka-buka, ternyata media online-nya pernah mengangkat kasus Subang ini gitu loh. Nanti kalau sempat di video berikutnya Abah munculkan gambarnya. Kita masuk ke judul. Selama mengamati ini dan membandingkan kasus Subang ini dengan beberapa kasus lain, termasuk di kasus Sambo terutama, Abah melihat dan masih terindikasi istilahnya, dan bertanya, apakah benar memang ada backing di dalam kasus Subang ini, di mana itu
mau tidak mau harus dilihat dari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di awal-awal penanganan TKP di 2001 lalu. Bahkan dulu pun sempat Abah mendengar bahwa ada, ya Abah anggap ajalah isu gitu. Tapi isu ini perlu didalami lagi gitu. Ketika ada bawahan melakukan laporan, tapi kadang laporan ini dibantah dengan memang bahasa bantahnya benar, harus berhati-hati, nanti kita terkena pasal lagi gitu. Terlihat secara nyata benar, memang harus hati-hati, tapi tidak lambat juga gitu loh kalau memang punya kemampuan. Karena kalau terlalu berhati-hati, sampai kapan kasus-kasus ini, terutama kasus Subang ini, bisa terungkap, sedangkan di Polda Jabar ini sepertinya banyak. Di foto daripada video Abah ini sendiri pun, Abah buka clue yang kemungkinan ini bisa saja terjadi di kasus Subang. Apakah ada orang yang berpangkat bintang, mulai dari bintang 1 sampai bintang 3, ataukah kombes? Karena sebetulnya kita tidak bisa pungkiri apa yang telah terjadi dengan apa yang terjadi di kasus Sambo, di kasus Sumatera kemarin di Padang, di kasus yang beberapa lagi di Sumatera juga, di ujungnya lagi Sumut. Jadi wajar bila Abah sebagai pengamat ini memunculkan judul backing, dan backing ini harus dipecat, tidak hormat, alias PTDH gitu. Dimana ini pun sejalan dengan program-program dan perencanaannya Pak Kapolri gitu. Presisi pemenahan semua. Nah, cara pemenahannya yaitu Abah di video lalu pun sudah mengatakan, sebetulnya bukan video lalu saja, video dulu-dulu juga sudah mengatakan gimana arah-arah semua buku itu, yaitu pertama di awal-awal Abah mengangkat kasus ini melalui video Solusi Abah Davi Pengamat, sekaligus sempat juga dimasukkan di YouTube-nya Lapor News, tapi karena ada kendala dengan YouTube Lapor News, karena masih terlalu ribet bagi Abah buka ini Solusi Abah Davi Pengamat supaya agak lebih agak lebih ringan lah dibandingkan dengan kalau memakai media jurnalis. Tapi kemungkinan Abah akan mulai berusaha untuk membuka media jurnalis, walaupun sebetulnya mau istirahat, kembali ke Pulau Jawa ini mau beristirahat, tenang, santai, karena sudah mengingat umur. Ya, tapi ternyata kalau hati ini nggak bisa didiamin, kalau gejolak di dalam hati ini nggak bisa didiamkan, karena kadang sampai nggak bisa tidur, apalagi setelah mengetahui kasus Subang ini mangkrak kemarin. Astagfirullahaladzim. Memang tujuan kita ini adalah bagaimana Indonesia itu jaya, bukan jaya setengah-setengah, tapi juga jaya. Gemah Rimah Loji Nanawi ini juga bukan untuk segelintir golongan orang, tapi semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu tujuan daripada didirikannya Lapor, baik berbentuk persnya dan juga LSM-nya. Itu kepengurusannya harus terpisah, karena untuk yang namanya legalnya sendiri saja terpisah. Kalau media itu berbentuk perusahaan, kalau lembaga ini hukum legal sudah ada juga di Kemenkumham. Dua-duanya sudah ada juga sebetulnya dikeluarkan. Tapi perbedaannya adalah kalau pers itu adalah perusahaan media, berarti PT. Jadi kalau ada media yang berbentuk yayasan itu sebetulnya kalau menurut aturan Dewan Pers itu udah nggak boleh gitu. Jadi perlu dipahamin. Dan modalnya itu ya nggak mati kemarin 100 jutaan ke atas. Itu sekitar tahun-tahun 2000 berapa itu?
2004, 5, 6 sekitar itu, atau 2008an saya lupa, tapi kayaknya 2008an itu LSM. Jadi dulu Abah pernah dirikan tablet lapor Pak, itu Abah alihkan ke LSM lapor. Nah itu pergantiannya. Lalu 2013, 2012 atau berapa itu ada anak muda yang kebetulan Abah posisi di Jakarta ya, berpikir main catur untuk Anies dan Ahok waktu itu. Kenangan yang Abah cerita sedikit. Jadi kalau pekerjaan Abah ini tuh udah bukan pekerjaan baru sebetulnya, karena memang di Sulawesi sendiri waktu ada lapor Pak, kita memang selalu investigasi skala bidang ilmu. Mulai kalau dulu itu lebih banyak ke pembangunan, kinerja aparat, bahkan sempat membantu yang alhamdulillah untuk namanya Mamasa itu ada jalanan yang mudah-mudahan walaupun terjadi gempa nggak rusak-rusak lagi, yaitu di dalam kotanya. Dan juga pengalaman waktu masuk ke daerah Mambi waktu sempat rusuh, alhamdulillah. Nah ini juga saya minta tolong di video ini, Abah lupa sekitar 2004, 2003 atau 2005 itu ada Kapolres yang kerja sama Abah, namanya Andi apa gitu loh Pak. Karena kalau seingat Abah namanya ada Andi Asdi, tapi waktu itu Kapolresnya Mamuju gitu. Setelah atau sebelumnya Pak Indra Misa yang kemarin sempat memegang penerbangan di Pondok Cabe itu. Abah rindu dengan yang di Mamasa itu, karena disitulah salah satu kesinergian antara media waktu itu lapor Pak dan juga aparat kepolisian itu yang betul-betul lebih bersinergi dibandingkan setelahnya gitu. Nah, itulah yang impian media gitu. Nah untuk bicara kepada backing dan aparat ini pun sesuai dengan harapan Pak Kapolri yang baru ini, yang sebentar lagi juga mungkin, tapi mudah-mudahan sih Presiden dan DPR bisa melihat bahwa sosok ini diperlukan. Tapi diharapkan juga kepada Pak Kapolri ini lebih tegas dan lebih cepat melakukan tindakan. Seperti berapa kali Abah sudah buat di video-video Abah, propamnya harus turun karena terindikasi kuat gitu. Baju berdarah di polsek, rumah TKP belum tertutup ini sudah diserahkan, lalu mobil Yaris itu dibawa tidak langsung ke Polres. Masih banyak lagi, ada embed biru, ada orang di atas atap di TKP. Kemana itu cerita-cerita itu, kemana? Padahal sempat. Mudah-mudahan teman-teman dan adik-adik jurnalistik ini mengulang kembali di tahun 2001 sehingga semua muncul kembali. Bahkan para YouTuber yang sempat turun kemarin yang kembali aktif. Salah satunya mungkin Ado, Wando, siapa itu, yang semuanya itu prediksinya luar biasa sebetulnya. Nah, di mana Abah sendiri melihat clue awal itu, Abah pertama buka itu adalah dari yayasan dan sekolah, tapi memang sekolah waktu itu belum sebutkan. Karena kenapa Abah cuma yang simpelnya saja clue-nya dari yayasan, karena yayasanlah ini yang mendirikan sekolah. Kalau tidak ada yayasannya, sekolah tidak akan berdiri gitu loh. Nah, juga harus dipahamin pendirian yayasan yaitu pengurus inti dan non inti. Kasus ini sebetulnya simpel kalau memang penyelidik yang dulu itu seperti penyelidik yang baru ini. Bahkan Abah senang sekali saat ini karena kenapa? Dirkrimum ini selalu dekat kembali dengan jurnalis. Abah puji itu. Karena memang seperti itu. Dan seharusnya corongnya pimpinan seperti Humas itu nggak berfungsi sepertinya, lambat, heran juga Abah. Bahkan Abah berkunjung kemarin, Abah ulang kemarin itu hampir 3 kali juga nggak ketemu. Mungkin kalau saran Abah bolehlah itu dipindah saja itu kepalanya itu Humas itu, karena seorang Kapolda ini punya gelar mentereng, yaitu juga sebagai peraih award ini harus mempunyai orang-orang yang berada di posisinya pun
bisa sanggup mengimbangi pekerjaan tujuan dari Kapolda yang baru ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu cuma bahasakan. Tapi harus ditunjang juga oleh anak buahnya. Salah satu yang sudah menunjang daripada harapan Kapolda dan juga harapan Kapolri itu adalah Dirkrimum. Nah, tinggal kalau untuk yayasan itu bagiannya Dirkrimsus. Seperti itu yang Abah bahasakan. Jadi memang Abah bahas ini kemarin memang banyak video-video yang dikirimkan, beberapa kirimkan, cuma Abah sudah mengatakan ke beberapa teman, termasuk juga beberapa YouTuber, Abah lebih fokus kepada kinerjanya aparat kepolisiannya. Karena kenapa? Mau opini beribu-ribu kali ketika penyidiknya, ketika polisinya tidak melakukan tindakan gitu, tidak akan jalan seperti yang saat ini terjadi. Ini kan berkat dorongan daripada pengacaranya Danu, langsung diserahkan bahwa Danu inilah gitu loh. Tapi memang sebetulnya Abah berpikir terlalu cepat gitu. Tapi mau di apa, karena sudah lebih 2 tahun gitu loh. Karena memang ada pemikiran yang Abah mati, kalau nanti sudah sampai ke namanya pilkada, nanti tertunda kembali gitu. Dan seorang pengacara seperti Pak Ahmad Taufan ini luar biasa gitu. Tujuannya untuk keadilan ini luar biasa. Harusnya pihak kepolisian Polda ini bisa mengimbangi. Karena jarang loh seorang pengacara itu bisa memberikan kliennya, untuk mendorong kliennya untuk berani jujur. Jadi lebih membela keadilan dibandingkan memenangkan perkara. Karena hampir kebanyakan pengacara itu membela, walaupun salah juga dibela gitu loh. Minta maaf ini juga kepada teman-teman pengacara Abah ini. Bukan menjadi kalian loh, tapi ini kenyataan. Kenyataan di mana seorang pengacara namanya Pak Ahmad Taufan, dia lebih memilih jalur dan sumpah jabatannya lebih tinggi, tidak membela membabi buta kliennya gitu loh. Mungkin sekian dulu yang Abah bahasakan. Mohon maaf bila ada bahasa dan kata-kata yang tidak mengena di hati, tapi Abah memang punya keinginan selalu bisa mengkritik dengan bahasa-bahasa yang bagus, bukan cuma bisa pintar mengkritik, tapi bisa memberikan saran dan solusi. Inilah perbedaannya. Itu. Dan Abah juga harapkan kepada para sahabat-sahabat Abah untuk bisa terus menambah subscribernya sehingga bisa kita berbincang berdialog di siaran langsung. Ketika Abah sudah bisa melakukan siaran langsung, dan berterima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sudah subscribe dan tetap setia menjadi sahabat Abah untuk menonton. Dan Abah usahakan video Abah ini juga mengandung pengetahuan walaupun terselip, baik sedikit ataupun menengah ataupun banyak. Dan juga harapan juga kepada para pakar-pakar hukum ini, kalau bisa nanti Abah berkolaborasi, apakah nanti dalam bentuk podcast atau bagaimana, ini sedang Abah pikirkan. Sekian dulu Abah akhiri daripada video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya kawan dan para sahabat penonton, dan coba share untuk bisa menambah dengan cepat subscribe-nya. Subscribe, like,